Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tapi pun, perkenalkan nama saya Fitri Octavia Ramadanti dengan NIM 125390034 dari kelompok 7 CA Batavia 2025. Pada kesempatan kali ini, sini saya untuk menjelaskan dan memaparkan materi yang telah saya dapatkan selama rangkaian Batavia tahun 2025. Sebelumnya izin saya untuk membacakan apa saja yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Materi yang akan saya jelaskan pada video ini mengenai atau meliputi yang pertama itu ada tentang materi yang telah saya dapatkan selama rangkaian Batavia. Yang kedua adalah menyebutkan nama ketua umum dari angkatan awal hingga yang sekarang. Yang ketiga ada menyebutkan nama tim kaderisasi angkatan 2024. Yang keempat ada merangkum wawancara angkatan dan BPH. Yang kelima itu ada merangkum mentoring yang telah saya dapatkan selama rangkaian. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama itu mengenai materi yang telah saya dapatkan selama 10 kali atau 10 pertemuan rangkaian ini. Untuk materi yang pertama itu tentang sejarah Batavia dan organisasi. Dari sejarah Batavia dan organisasi sendiri itu yang saya dapatkan adalah mengenai nilai-nilai dalam berorganisasi. Kemudian sejarah Batavia sendiri itu meliputi dibentuk Batavia itu kapan, awal mula terbentuknya organisasi Batavia itu kapan, yang dimana organisasi Batavia sendiri itu bermula dari yang namanya Javatera, yang dimana Javatera sendiri ini merupakan komunitas dari orang-orang yang berasal dari Jabodetabek. Tetapi karena Bogor memisahkan diri, akhirnya memisahkan diri menjadi Bumi Pasundan, akhirnya Batavia sendiri itu sekumpulan orang-orang yang berasal dari Jabodetabek, yang dimana Batavia sendiri itu diresmikan pada tanggal 9 November 2019. Kemudian di materi minggu kedua itu saya mendapatkan materi mengenai etika moral dan kepemimpinan, yang dimana etika moral sendiri itu mengajarkan saya bahwasanya setiap individu itu wajib untuk memiliki etika dan moralnya, yang dimana etika sendiri itu merupakan aturan dan moral merupakan pedoman dari aturan tersebut. Kemudian di materi kepemimpinan yang saya dapatkan adalah mengenai bagaimana saya bisa menjadikan diri saya sendiri sebagai seorang pemimpin untuk diri saya sendiri. Kemudian di materi minggu ketiga itu ada pemilihan ketua angkatan, di mana pada pemilihan ketua angkatan sendiri itu memiliki struktur kepanitiaan, dimulai dari ketua panitia, divisi acara, divisi operasional, dan ada MC, dan begitu juga ada sekretaris. Dan untuk kandidatnya sendiri itu ada 5. Yang pertama itu ada Ibrahim Negara, ada Gibraltar, ada Wahyudi, ada Gion Tabubolon, dan yang terakhir ada Raditya Aqilansyah. Di mana dari 5 kandidat tersebut ini terpilihlah satu kepala atau satu pemimpin, yaitu Ibrahim Negara. Dari minggu ketiga ini kami belajar bagaimana proses demokrasi berlangsung dengan sehat, mulai dari pencalonan, penyampaian visi misi, hingga pemilihan. Kemudian di materi minggu keempat adalah pengimplementasian materi yang telah kami dapatkan atau saya dapatkan selama dari minggu pertama hingga minggu ketiga itu. Minggu ini kami mempraktikkan nilai etika moral, kepemimpinan, organisasi, dan juga kerjasama tim. Kemudian masuk ke materi minggu kelima, yaitu tentang kuliner budaya. Dari materi kuliner budaya, saya jadi tahu berbagai macam makanan khas Betawi, mulai dari kerak telur, kue cucur, soto Betawi, selendang mayang, dan roti buaya. Kemudian dari materi ini sendiri, saya juga jadi tahu filosofi dari kelima makanan ini, dimulai dari roti buaya yang melambangkan kesetiaan, soto Betawi kehangatan, kemudian ada kue cucur yang berlimpah rezeki, kerak telur yang mempunyai filosofi kebersamaan, seperti itu. Nah, masuk ke materi minggu ke-6. Materi minggu ke-6 sendiri itu mengenai kabinet. Saya diperkenalkan dengan kabinet Batavia, dimulai dari kabinet pertama hingga kabinet yang sekarang. Nah, untuk kabinet yang pertama itu namanya kabinet Gadis Sadya, kemudian yang kedua ada Geringsang Narendaria, yang ketiga ada Samasta Arutala, dan yang keempat ini ada yang namanya kabinet Satya Dikara yang sedang berjalan pada periode ini. Kemudian pada minggu ke-6 ini kami juga menjadi tahu departemen-departemen yang ada di kabinet Satya Dikara atau di Batavia sendiri itu. Yang pertama itu meliputi ada departemen PSDA. Departemen PSDA sendiri itu ada subdivisinya. Nah, subdivisinya itu ada kaderisasi dan seni budaya. Kemudian departemen internal sendiri itu menaungi dua divisi. Yang pertama itu ada divisi harmonisasi dan divisi inventaris. Kemudian ada departemen eksternal, yang dimana departemen eksternal ini juga menaungi dua divisi,
yaitu ada pengabdian masyarakat dan hubungan masyarakat. Yang terakhir itu ada Departemen Medkominfo, di mana Departemen Medkominfo sendiri itu menaungi dua divisi. Yang pertama itu ada divisi desain kreatif dan PDD. Kemudian masuk ke materi minggu ke-7, di mana minggu ke-7 ini adalah penjelasan materi tentang Abang None, cerita rakyat dan lenong. Di mana Abang None sendiri itu merupakan konteks pencarian duta pariwisata DKI Jakarta yang telah diadakan sejak tahun 1968 hingga sekarang. Abang None sendiri itu diadakan awal mulanya di era Gubernur Ali Sadikin. Nah, tujuannya itu adalah untuk mencari lakon atau mencari tokoh duta wisata di Jakarta. Kemudian tugas Abang None sendiri itu di Batavia ITERA. Yang pertama ada untuk acara CUI PPLK, kemudian perwakilan duta ITERA, maskot upacara kebudayaan, dan acara Swarna Fest. Abang None juga memiliki kriterianya, jadi nggak sembarangan orang bisa menjadi Abang None, harus memiliki kriteria yang memadai. Yang pertama itu adalah memiliki sikap yang sopan dan santun, terus berwawasan luas, berani tampil di tempat umum, dan menjaga nama baik Batavia sendiri. Kemudian masuk ke cerita rakyat. Nah, untuk pengertian dari cerita rakyat sendiri itu merupakan kisah-kisah tradisional yang berkembang di kalangan masyarakat Betawi, yang dimana cerita rakyat sendiri itu memiliki pesan moral dan nasihat yang terkandung di dalam ceritanya. Kemudian untuk lenong sendiri merupakan teater rakyat tradisional dari Betawi yang menampilkan cerita-cerita lucu, kritik sosial, dan kisah kepahlawanan dalam bentuk sebuah teater. Contoh cerita rakyat sendiri itu ada Si Pitung, Jin dan Bola Emas, Murtado Macan Kemayoran, dan Entong Gendut. Lenong sendiri itu ada dua jenis. Yang pertama ada lenong danes dan lenong preman, di mana lenong danes sendiri itu merupakan lenong bangsawan, yang dimana menceritakan tentang bangsawan-bangsawan yang ada di Betawi. Kemudian ada lenong preman, yang dimana lenong preman sendiri itu merupakan lenong rakyat. Kemudian masuk materi ke minggu ke-8, yang dimana minggu ke-8 ini kami atau CA itu melakukan yang namanya pengimplementasian Abang None dan lenong, dimana pada kegiatan minggu ke-8 ini kami diajarkan bagaimana cara mengucapkan salam, cara berjalan, cara memakai gestur tubuh kita saat sedang berjalan sebagai abang dan none. Kemudian pada lenong sendiri itu kami di sini diberikan satu skrip yang dimana nantinya akan kami mainkan seperti itu. Tapi sebelum kita mencobanya, tentu saja telah dicontohkan dulu oleh kakak dan abang, yang dimana pada materi minggu ke-8 ini kami diberikan skrip mengenai cerita tentang si Pitung. Ceritakan tentang si Pitung yang ingin membantu warganya dikarenakan dompetnya atau uangnya itu diambil oleh preman. Dari materi minggu 8 ini saya belajar bahwasanya menjadi Abang None itu bukan asal-asalan, yang dimana memang dari pribadi masing-masing atau individu masing-masing ini harus memiliki yang namanya kepercayaan diri, kemudian memiliki wawasan yang luas, dan harus pede intinya. Dimana bahwasanya itu yang namanya manusia adalah makhluk sosial, yang dimana manusia sendiri tidak bisa hidup sendirian, karena manusia itu hakikatnya adalah bergantung dengan yang lainnya, sama-sama saling membutuhkan. Untuk lenong sendiri itu yang saya dapatkan, yang pertama memang lenong itu sangat menghibur ya, apalagi kalau misalkan lenongnya itu memang lenong yang untuk hiburan seperti itu. Kemudian masuk ke materi minggu ke-9, yang dimana materi minggu ke-9 ini merupakan materi seni budaya Betawi, dimana pada materi kali ini saya diajarkan mengenai tarian Betawi dan palang pintu, dan juga ada penjelasan mengenai baju dan aksesoris dari Betawi. Untuk seni tari sendiri itu merupakan ekspresi jiwa manusia yang dituangkan melalui gerak tubuh berirama. Nah, untuk jenis-jenis tarian sendiri itu yang berasal dari Betawi itu, yang pertama ada tari yapong, merupakan sebagai tari penyambutan agung. Kemudian ada tari topeng Betawi yang melambangkan kegembiraan dan keceriaan. Kemudian ada tari tokek, di mana tari tokek sendiri ini dipengaruhi oleh kebudayaan Tionghoa. Tari lenggang nyai yang melambangkan kemandirian. Kemudian ada tari ondel-ondel, inspirasi dari budaya Betawi. Dan yang terakhir ada tari nanda ganjan, yang dimana tari ini itu menggambarkan kegembiraan anak muda dari Betawi.
Kemudian kita masuk ke arti pakaian tarian Betawi dan aksesorisnya. Nah, untuk pakaian Betawi atau tarian Betawi sendiri itu memang memiliki ciri khas. Yang pertama itu warna cerah seperti warna merah, kuning, dan hijau. Yang memiliki filosofi itu melambangkan keceriaan dan semangat. Kemudian ada hiasan kepalanya itu namanya ada kembang goyang dan sanggul. Filosofinya itu melambangkan keanggunan dan keindahan bagi yang memakainya. Kemudian ada kebaya Betawi, yang dimana kebaya Betawi sendiri itu yang dikenakan oleh perempuan, yang dimana melambangkan kelembutan dan keindahan. Dan yang terakhir itu ada baju sederia yang dikenakan oleh lelaki, yang dimana baju sederia sendiri itu melambangkan kejantanan. Kemudian kita masuk ke palang pintu. Dari palang pintu sendiri itu merupakan tradisi khas Betawi berupa pertunjukan seni yang memadukan antara silat dan pantun yang biasanya itu ditampilkan pada acara pernikahan maupun acara-acara lainnya. Makna gerakannya sendiri itu ada silat. Nah, untuk silat sendiri itu merupakan keberanian dan tanggung jawab untuk melindungi keluarga. Kemudian ada pantun, yang dimana pantun sendiri itu melambangkan kecerdasan dalam berbicara. Kemudian ada gerakan menghalang dan membuka jalan, yang dimana pada gerakan tersebut dilambangkan atau melambangkan simbol ujian hidup yang harus dilalui calon pengantin sebelum memasuki ranah rumah tangga. Lanjut ke materi minggu 10, yang dimana minggu 10 ini merupakan materi mengenai musyawarah dan teknis persidangan, yang dimana saya belajar mengenai pengertian dari musyawarah dan persidangan. Untuk pengertian dari musyawarah sendiri itu penyampaian pendapat untuk menentukan suatu mufakat. Sedangkan persidangan adalah forum formal suatu organisasi untuk menentukan suatu keputusan. Nah, jenis sidang sendiri itu ada 3. Yang pertama ada sidang pleno, yang kedua itu ada sidang paripurna, dan terakhir ada sidang komisi. Dan ada presidium. Presidium adalah seseorang yang bertindak dalam memimpin persidangan. Presidium dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada presidium pertama yang bertugas untuk atau sebagai kepala dalam persidangan. Yang kedua ada presidium 2 itu sebagai notulensi atau yang mencatat hasil dari persidangan, dan yang terakhir ada presidium 3 yang merupakan moderator atau yang berwenang atau memiliki wewenang menunjuk siapapun yang interupsi. Kemudian syarat menjadi presidium itu harus memiliki wawasan yang luas, mempunyai sifat leadership, pekat terhadap situasi, dan yang terakhir adalah mampu mengendalikan emosi. Kemudian ada jenis-jenis ketukan selama persidangan. Untuk ketukan pertama itu mengisyaratkan sebagai pembukaan, 2 ketukan itu sebagai pending, 3 ketukan itu merupakan ketukan sakral, yang dimana untuk mengakhiri sebuah persidangan atau menutup sebuah persidangan kasus gitu. Dan yang terakhir adalah ketukan berkali-kali atau ketukan berulang, yang dimana tujuan dari ketukan berulang ini adalah untuk mengkondusifkan sebuah persidangan yang tidak kondusif seperti itu. Baik, untuk isi video yang selanjutnya adalah mengenai atau menjelaskan ketua umum dari angkatan awal hingga angkatan sekarang. Untuk ketua umum yang pertama itu ada Bang Andrian yang digantikan secara terhormat oleh sekjennya Kata Asya. Yang kedua itu ada Bang Dava Arantaginta dengan sekjennya Bang Aidil. Kemudian ketua umum yang ketiga itu ada Bang Ade Wibowo dengan sekjennya Bang Enrico. Ketua umum yang keempat itu ada Bang Najwan Putra dengan sekjennya Kak Anindya. Dan yang sekarang sedang menjabat itu ada Bang Kevin Alexander Kriselto Gatorop dengan sekjennya itu Bang Raihan Farel. Selanjutnya saya akan menyebutkan nama-nama tim kaderisasi Batavia angkatan 2024. Yang pertama itu ada Bang Nurizal Ahmad Sobari, Kak Tesalonika Malau, kemudian ada Kak Rizka Suci Fahriani, terus ada Bang Syahrir Zakwan Faki, kemudian ada Bang Kelvin Sugiwangsi, dan terakhir ada Bang Titian Nathan Pradipto. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang telah saya dapatkan selama wawancara angkatan dan wawancara BPH. Dari wawancara angkatan sendiri saya belajar banyak bahwasannya teman-teman saya ini memiliki ciri khasnya masing-masing dan memiliki hobi yang berbeda-beda juga. Dari wawancara angkatan saya juga belajar banyak mengenai cara memanajemen waktu dengan baik, mulai dari pembagian mengerjakan tugas akademik maupun tugas kaderisasi, di mana saya juga belajar bahwasanya sesama teman angkatan itu harus saling peduli dan saling membantu, karena
kodratnya manusia memang sebagai makhluk sosial, mana makhluk sosial sendiri itu saling bergantung dengan satu sama lain. Kemudian dari hasil wawancara bersama BPH, saya mendapat banyak sekali pelajaran, mulai dari yang telah mereka lakukan sebelumnya, terutama dalam mengatur waktu antara akademik dan kaderisasi. Kemudian saya juga mendapatkan pelajaran atau tips and trick dalam jaga komunikasi antar anggota. Menurut saya secara keseluruhan dari wawancara bersama BPH itu banyak sekali mendapatkan output yang memang berguna bagi saya dan teman-teman yang lainnya, dan kita juga lebih bisa mengenal atau mengakrabkan diri dengan kakak dan abang, mengenal mereka lebih dekat lagi, karena kan sebelumnya kita belum kenal. Nah, dari wawancara BPH ini kami menjadi lebih mengenal kakak dan abang. Nah, untuk yang terakhir itu ada rangkuman mengenai mentoring yang telah saya lakukan selama rangkaian kaderisasi Batavia itu. Apa yang saya dapatkan? Nah, saya dapatkan itu adalah mengenai cara saya untuk memanajemen waktu, cara saya mengatur emosi saya dalam kelompok, dan bagaimana cara saya menyikapi suatu hal yang terjadi dalam sebuah kelompok ini. Dan selama mentoring itu, saya juga sering bertanya kepada Kak Jihan selaku mentor saya, bagaimana cara saya menyikapi suatu permasalahan dalam kelompok, bagaimana cara saya menanggapi suatu permasalahan tersebut. Jadi banyak sekali pelajaran yang bisa saya dapatkan selama mentoring. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.